Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus, salam. Kembali berjumpa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan firman bagi kita semua saudara-saudara, dan khususnya Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di rumah atau dimanapun saudara berada, dan lebih khusus lagi jemaat GP di Sola Gracia. Namun sebelum saya menyampaikan firman, saya mau berdoa dan saudara juga sama-sama mari kita mau berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini, kami kembali boleh akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi umat Tuhan, urapi kami semua. Biar lewat kebenaran firman Tuhan kami boleh mengerti. Biar lewat kebenaran firman Tuhan kami boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Sebab itu berfirmanlah lewat hamba-Mu, buka rasa firman Tuhan. Dan kami siap untuk dengar firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan terdapat dalam kitab Ayub pasal 7, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18, berkata demikian. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Saudara-saudara, ayat ini adalah ungkapan dari Ayub. Kita tahu Ayub adalah seorang pribadi yang mengalami sebuah pergumulan yang teramat berat. Dalam tulisan pasal ini Ayub menulis, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Artinya bahwa mengakui bahwa selama kita ada di bumi ini kita tidak pernah lepas dari pergumulan. Pergumulan itu bicara persoalan, tantangan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang digambarkan sama seperti seorang Ayub. Ayub adalah orang yang benar di mata Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia harus mengalami pergumulan di dalam hidup. Dan kita tahu bersama bahwa tujuan dari pergumulan itu adalah untuk membentuk kehidupan. Membentuk karakter, membentuk kepribadian. Dan khususnya kepada Ayub. Dan tidak hanya kepada Ayub, tetapi kepada saudara dan saya. Namun dalam keadaan demikian, Ayub mengakui bahwa Tuhan tetap memperhatikan. Sekali lagi, Tuhan tetap memperhatikan. Dalam kondisi dan keadaan apapun bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan saudara-saudara. Dan Ayub berkata, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Saudara, saya mau bicara tentang perhatian Tuhan terhadap saudara dan saya. Yaitu di mana mata Tuhan yang terus tertuju kepada kita, memperhatikan setiap saya, memperhatikan setiap saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini hal yang kita syukuri kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan dia dan amin dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya, bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara-saudara. Dia terus menaruh perhatian kepada saudara dalam kondisi apapun yang saudara alami. Kita tahu bersama bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ketika mereka ada di Mesir, mereka mengalami banyak tantangan, mereka mengalami banyak persoalan di Mesir pada kerajaan Firaun. Lalu kemudian Tuhan perhatikan, Tuhan tilik jeritan mereka. Dan Tuhan utus Musa untuk bebaskan mereka dari Firaun. Dan dibawa mereka ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Tuhan izinkan juga mereka dalam perjalanan selama 40 tahun. Mereka diproses oleh Tuhan. Walaupun dalam demikian bukan berarti kemudian Tuhan tidak perhatikan mereka. Tuhan izinkan mereka harus mengalami berbagai pergumulan dalam perjalanan kehidupan mereka sampai tiba di negeri yang dijanjikan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Dalam hidup ini adalah sebuah proses. Dalam sebuah proses perjalanan hidup, saudara-saudara, Tuhan berjanji dia menyertai kita sampai berakhir hidup ini. Artinya bahwa janji Tuhan bagi setiap kita yang tetap menaruh harap, yang tetap menaruh percaya kepada Tuhan sampai berakhir kehidupan ini. Dia senantiasa Tuhan yang setia, yang terus memperhatikan anak-anaknya, yang memperhatikan umatnya, yang memperhatikan saudara-saudara dan saya. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung? Saudara-saudara, agung di sini menunjukkan bahwa saya dan saudara sangat istimewa. Amin, saudara-saudara. Sehingga siapapun saudara-saudara di mata Tuhan, saudara yang percaya, yang menaruh harap kepada Tuhan, sangat istimewa di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Sangat istimewa, sehingga sebagaimana kita di mata Tuhan sangat istimewa, maka kita terus diperhatikan oleh Tuhan. Iya, puji Tuhan. Dia menaruh perhatian kepada saudara. Saudara sedang mengalami masalah persoalan pergumulan hidup. Bukan berarti kemudian Tuhan jauh. Hanya saja terkadang ketika kita dalam kondisi tertentu, kadang kita yang menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Dia Allah yang setia, itu kata firman Tuhan. Nah, sangat istimewa di mata Tuhan. Bahkan dalam kitab Mazmur mengungkapkan bahwa dia memperhatikan saudara secara detail. Di saat aku tidur, di saat aku duduk, di saat aku berdiri. Dia tahu kemana aku pergi. Dia tahu. Ini kan bukankah ini bicara tentang perhatian Tuhan di dalam kehidupanmu?
Puji Tuhan saudara-saudara. Begitu juga di hari ini. Tuhan tahu siapa saudara dan dia sedang memperhatikan saudara. Amin saudara-saudara. Hari yang indah yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara. Dan ketika kita tahu untuk mau datang mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa hari ini menjadi hari yang spesial untuk kita menikmati Tuhan. Tuhan memperhatikan engkau saudara-saudara. Dan tidak hanya sebatas demikian. Sampai ke dalam hati dia tahu. Pikiran kita dia tahu. Persoalan yang engkau sedang hadapi juga dia tahu. Dan kita yakin bahwa dia sumber segala pertolongan di dalam kehidupanmu. Dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Puji Tuhan. Nah, sebagai bentuk perhatian Tuhan kepada kita juga, Alkitab juga mencatat karena kita adalah anak-anaknya. Artinya dia tidak membiarkan kita sendirian. Iya. Mengapa kita sangat membutuhkan perhatian Tuhan? Karena kita tidak berdaya. Sekali lagi, kita tidak punya kekuatan dan kemampuan lebih. Selain hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara-saudara. Sehingga kita bisa mampu untuk menjalani pergumulan-pergumulan hidup ini. Tantangan demi tantangan kita bisa mampu melewati ini. Semua hanya karena kekuatan yang dari Tuhan yang Tuhan berikan di dalam engkau. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Dan kita ada sampai hari ini. Anugerahnya yang begitu berlimpah. Yang senantiasa baru dia nyatakan dalam kehidupan setiap kita yang tetap menaruh harap dan menaruh percaya kepadanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau baca dalam tulisan firman Tuhan di ayat sebelumnya berkaitan dengan tulisan Ayub ini. Ayub pasalnya yang ke-7. Ayub pasalnya yang ke-7. Saya mau baca saudara-saudara di ayat selanjutnya. Dan kau datangi setiap pagi. Ya. Dan kau datangi setiap pagi. Dia selalu berkunjung. Dan kunjungannya setiap pagi di dalam kita tidak hanya sekedar untuk berkunjung begitu saja. Tetapi setiap pagi kau datangi. Artinya dia terus datang melawat kita. Dia melawat umatnya. Ya. Dan siang hari ini juga dia datang melawat saudara-saudara. Kalau firman berkata, dan kau datangi setiap pagi. Dan kita sangat membutuhkan lawatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya percaya lawatan Tuhan di dalam engkau. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Lawatan Tuhan dalam engkau memulihkan. Dan lawatan Tuhan terhadap engkau juga pun memberkati. Nah, dan kau datangi setiap pagi. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tetap percaya bahwa setiap pagi Tuhan datang melawat kita. Dan kalau kita menyadari bahwa Tuhan begitu luar biasa datang melawat, maka kita mau merespon akan lawatan Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Dan ayat berkata selanjutnya, dan kau uji setiap saat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Ayub diuji saudara. Tuhan izinkan dia mengalami proses yang berat. Tetapi Tuhan tidak biarkan dia. Tuhan ada menolong dia, beri kekuatan, beri kemampuan. Lawatan Tuhan terus jadi bagian dari setiap hari. Di tengah pergumulan yang dia alami, Tuhan terus melawat dia, menguatkan dia dan memampukan dia. Begitu juga dengan Bapak Ibu saudara yang ada di rumah. Amin. Pergumulan apa yang saudara sedang alami dalam hidupmu, tetap percaya lawatan Tuhan setiap hari ada untuk melawat engkau, menguatkan dan memampukan engkau. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya Roh Kudus memutaraikan firman di dalam engkau. Tuhan berkati hidupmu, pribadimu, keluargamu. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kesempatan ini yang melawat kami, karena kami memerlukan lawatan Tuhan dalam setiap kami. Yang memberi kekuatan baru dalam kami menghadapi keadaan dan situasi. Walaupun ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan. Tapi kami percaya Tuhan ada, tidak meninggalkan kami. Engkau ada selalu bersama dengan kami. Terus beri kemenangan. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di manapun mereka berada. Tuhan pun juga lawat mereka. Satu demi satu dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dengan segala berkat perjanjian Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami syukurkan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.